Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda selalu update terus tayangan-tayangan yang akan selalu muncul dari channel ini. Terima kasih. Video kita kali ini akan membahas analisis transaksi keuangan yang merupakan seri ketiga dari pengantar akuntansi perusahaan jasa, disajikan oleh saya Walid Hamidi untuk Natagama Televisi. Namun sebelum kita masuk ke konten materi, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar nanti Anda selalu update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Terima kasih. Ini adalah peta konsep dari seluruh slide yang ada di video ini. Jadi, kita akan membahas tentang analisa transaksi keuangan. Apa itu transaksi keuangan di sini? Sudah pernah dipelajari di seri sebelumnya. Nah, kita nanti akan membahas ini, analisa transaksi keuangan. Dari hasil analisa nanti bisa dicatat di persamaan dasar akuntansi atau di jurnal. Namun, video ini hanya membahas sampai dengan analisa transaksi. Nah, untuk bisa melakukan analisa transaksi, tentunya dibutuhkan dulu kompetensi-kompetensi yang sudah Anda kuasai di materi sebelumnya. Oke? Lanjut. Ini adalah pesan dari Ki Natagama, bahwa kunci dari belajar akuntansi adalah analisa atas transaksi. Jadi ini kuncinya agar nanti Anda bisa atau menguasai akuntansi. Gambar di samping ini merupakan gambar dari siklus akuntansi. Didahului dari bukti transaksi, kemudian dicatat di jurnal, digolongkan di buku besar, kemudian dipindahkan lagi ke neraca saldo, terus dibuat jurnal penyesuaian, dibuatkan laporan keuangan, dan dibuat di jurnal penutup. Di mana posisi analisa transaksi ini? Adanya di sini. Analisa transaksi ini menganalisa bukti transaksi. Nah, kaitannya dengan analisa transaksi ini adalah satu-satunya pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh software. Artinya, akuntanlah yang melakukan analisa transaksi. Nanti hasil analisa ini bisa dicatatkan di jurnal dan sebagainya melalui software. Artinya, sekali lagi, kuncinya itu ada di sini. Kalau Anda nanti menguasai analisa transaksi, proses selanjutnya itu mudah. Apakah nanti Anda bisa melakukan pencatatan secara manual atau menggunakan software? Tapi dasarnya ada di sini, yaitu pada analisa atas transaksi. Jadi sekali lagi, kunci dari belajar akuntansi itu adalah analisa transaksi. Satu tahap ini Anda tidak kuasai, artinya Anda tidak mampu menganalisa transaksi, maka Anda tidak mungkin menyelesaikan seluruh tahapan yang ada dalam siklus akuntansi. Paham? Selanjutnya, kita akan membahas kompetensi prasyarat untuk menganalisa transaksi. Artinya pengetahuan ini harus Anda kuasai dahulu sebelum menganalisa transaksi. Apa saja nanti yang harus kita kuasai? Pertama, Anda sudah menguasai atau memahami basis akuntansi. Penggunaan basis akuntansi ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui kapankah pengaruh transaksi atau kejadian ini harus diakui, atau kapankah pengaruh transaksi ini akan kita catat, dicatat atau tidak transaksi tersebut. Nah, tentu kita harus memahami basic akuntansi dulu. Nah, setiap perusahaan itu menggunakan basis akuntansi yang berbeda-beda. Ini tergantung dari perusahaan tersebut. Nah, ada dua basis akuntansi, satu accrual basis dan cash basis. Nah, analisa transaksi yang akan kita lakukan nanti akan menggunakan accrual basis. Artinya nanti selanjutnya ketika kita akan membahas
atau menganalisa transaksi pada slide berikutnya, kita akan menggunakan prinsip ini atau asas ini. Jadi sekali lagi, nanti pembahasan soal-soal, pembahasan materi itu akan selalu terkait atau menggunakan asas accrual basis. Oke? Nah, kompetensi prasyarat lainnya, Anda juga harus sudah memahami definisi masing-masing akun dan kelompoknya. Apa itu akun kas? Apa itu akun piutang? Apa itu akun beban? Apa itu akun modal? Dan sebagainya. Jadi memahami masing-masing akun dan kelompoknya. Kemudian memahami prinsip atau asas akuntansi lainnya. Misalnya, asas perbandingan antara pendapatan dan beban, serta asas-asas atau prinsip yang lainnya. Jadi pendek kata, sebelum kita menganalisa transaksi, kuasai terlebih dahulu kompetensi sebelumnya. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena akuntansi itu adalah pengetahuan yang berjenjang. Jadi, sebelum masuk ke jenjang berikutnya, kuasai terlebih dahulu jenjang sebelumnya. Tanpa itu, Anda tidak mampu atau tidak mungkin nanti menguasai tahapan atau jenjang berikutnya. Oke? Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan dalam menganalisa transaksi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti kita melakukan analisa transaksi. Yang pertama, akun apa saja yang terpengaruh oleh terjadinya transaksi keuangan. Minimal ada 2 akun. Artinya di sini, langkah yang pertama, Anda menentukan akun yang terpengaruh dari transaksi keuangan. Yang kedua, apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi nilai akun tersebut. Sebuah transaksi keuangan nanti bisa menyebabkan ada penambahan atau pengurangan nilai dari akun. Nah, Anda harus bisa menentukan apakah transaksi ini menambah atau mengurangi nilai akun. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai nominal atas perubahan tersebut. Jadi sekali lagi, cermati ketiga hal ini, ketiga langkah ini dalam melakukan analisa transaksi. Selanjutnya nanti, setelah kita menganalisa transaksi, kita akan nanti mencatatnya secara tepat. Hasil analisa tersebut di persamaan dasar akuntansi atau pada jurnal. Mencatat secara tepat ini nanti bisa di 2 tempat. Di sini artinya bisa di persamaan dasar akuntansi atau pada jurnal. Nah, pembahasan kita nanti atau pembahasan yang ada di video ini adalah menganalisa transaksi kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi bukan pada jurnal. Kita akan memulai terlebih dahulu bagaimana nanti menganalisa transaksi dikaitkan dengan persamaan dasar akuntansi. Oke? Maka saya ulang kembali di sini, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu ditunjukkan oleh persamaan harta sama dengan utang plus modal. Nah, nanti ketika kita menganalisa transaksi keuangan, itu dikaitkan ke sini. Bagaimana pengaruh transaksi ini terhadap harta, terhadap utang, dan terhadap modal. Jadi sekali lagi nanti analisa yang akan kita lakukan dikaitkan dengan persamaan dasar akuntansi. Oke? Masih dalam pembahasan analisa transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ditunjukkan oleh persamaan harta sama dengan utang plus modal. Nah, kita review nih ke materi sebelumnya bahwa akun itu dikelompokkan dalam 5 kelompok. 1 harta, kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal, kelompok pendapatan, dan kelompok beban. Sementara persamaan dasar akuntansi ditunjukkan oleh harta
sama dengan utang plus modal. Nah, timbul pertanyaan nih, di mana kita menempatkan pendapatan dan beban? Karena kalau melihat di sini ada 5 kelompok, sedangkan dalam persamaan itu hanya ada 3 kelompok. Nah, jawabannya perhatikan tabel ini. Harta dalam persamaan dasar akuntansi ini nanti akan menampung akun-akun yang tergolong akun harta. Kelompok utang nanti akan menampung akun-akun yang termasuk kelompok utang. Akun modal ini akan menampung akun-akun modal, akun-akun pendapatan, dan akun-akun beban. Artinya, dalam analisa persamaan dasar akuntansi, nanti pendapatan dan beban ini akan dimasukkan dalam kelompok modal. Oke, jadi sekali lagi, pendapatan dan beban pada persamaan dasar akuntansi nanti akan dimasukkan pada kelompok modal. Mengapa demikian? Karena pendapatan dan beban ini nanti pada hakikatnya akan mempengaruhi atau termasuk ke dalam kelompok modal. Pendapatan dan beban itu adalah akun nominal atau akun sementara yang di akhir tahun nanti akan diselisihkan apakah nanti menjadi laba atau rugi. Nah, laba atau rugi itu sendiri nanti akan masuk ke modal, di mana laba menambah modal dan rugi akan mengurangi modal. Oleh karena itu, dalam persamaan dasar akuntansi, pendapatan dan beban dimasukkan ke dalam kelompok modal. Paham? Oke, sekarang kita akan masuk ke praktek menganalisa transaksi. Di sini ada contoh transaksi dari Biro Jasa Konseling Gizi Nona Rifka. Artinya nanti kita akan menganalisa transaksi ini untuk Biro Jasa Konseling Gizi. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Maret 2019, Nona Rifka menyetor uang tunai Rp 10 juta sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya. Ingat, ada 3 langkah dalam menganalisa transaksi. Langkah yang pertama adalah menentukan akun yang terpengaruh dari transaksi ini. Langkah yang kedua, menentukan pengaruhnya ini menambah atau mengurangi nilai dari akun yang bersangkutan. Dan langkah yang ketiga, menentukan nilai nominalnya. Kita masuk dulu ke langkah yang pertama. Dari rangkaian kalimat yang ada di transaksi ini, kita harus bisa menentukan mana akun yang terpengaruh. Di sini ada yang saya cetak warna merah, uang tunai dan modal awal. Ada penggunaan uang tunai di sini, di mana Nona Rifka menyetor uang tunai. Maka uang tunai ini dicatat dalam akun yang namanya kas. Kemudian ada kalimat sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya. Investasi pertama atau modal awal, maka digunakanlah akun modal Rifka. Selesai itu langkah yang pertama. Kita menentukan akun yang terpengaruh. Nah, kita lihat nih bunyi analisanya. Ada kalimat bertambah. Artinya kita sudah masuk nih ke langkah yang kedua, menentukan pengaruhnya ini menambah atau mengurangi. Kas bertambah dan modal Rifka bertambah. Mengapa kas bertambah? Dengan adanya setoran dari Nona Rifka, maka kas dari Biro Jasa Konseling ini bertambah. Dengan Nona Rifka ini menyetor ke dalam Biro Jasa Konseling, maka modal dari Rifka ini bertambah. Bagaimana? Paham? Karena ada setoran uang tunai, maka kas dari Biro Jasa ini bertambah. Karena Nona Rifka ini menyetor uang sebagai investasi pertamanya, maka modal dari Rifka ini bertambah. Oke, seperti itu analisanya. Nah, besarnya 10 juta, kita menentukan nilai nominalnya senilai 10 juta. Kemudian, di sini
karena kaitannya kita menganalisa transaksi ini dengan persamaan dasar akuntansi, maka di depan kalimat ini dicantumkan kelompok dari akun yang bersangkutan. Kas itu termasuk kelompok harta, maka di sini didahului dari kalimat harta. Harta berupa kas bertambah. Modal Rifka itu termasuk kelompok modal, maka sekali lagi didahului di sini dengan kelompoknya. Karena modal Rifka termasuk kelompok modal, maka di sini depannya adalah modal berupa modal Rifka bertambah. Oke? Nah, kemudian kita kaitkan nih dengan persamaan dasar akuntansi, bahwa transaksi yang menyebabkan kas bertambah ini akan mempengaruhi sisi sebelah kiri atau sisi harta ini. Nah, kemudian modal Rifka yang bertambah ini akan mempengaruhi sisi modal yang ada di sebelah kanan. Nah, kiri bertambah 10 juta, kanan juga bertambah 10 juta. Nah, artinya akibat transaksi ini kemudian kita catat, pencatatannya itu nanti tetap pada posisi yang seimbang, di mana harta itu sama dengan utang plus modal. Sekali lagi nanti hasil dari analisa ini ketika dicatat di sini harus selalu menempatkan pada posisi yang seimbang antara harta kemudian sama dengan utang plus modal. Paham? Kita masuk ke contoh berikutnya biar Anda lebih paham. Tanggal 2 Maret 2019 membeli secara tunai peralatan kantor seharga 300.000 dari toko Lancar Jaya. Maka analisa transaksinya seperti ini. Dari transaksi ini ada akun peralatan kantor. Ada di sini ada peralatan kantor. Akun peralatan kantor. Ada kalimat tunai, maka digunakan akun kas. Peralatan kantornya bertambah karena dengan membeli maka ada peralatan kantor yang bertambah. Kemudian ada penggunaan uang di sini tunai, maka ada on kas. Kemudian karena kasnya itu keluar, maka di sini kas berkurang. Jadi akun yang digunakan adalah peralatan kantor. Kemudian pengaruhnya bertambah 300.000, kemudian kas di mana pengaruhnya berkurang 300.000. Nah, sekali lagi di sini di depannya dicantumkan kelompoknya. Peralatan kantor itu kelompok harta, maka di sini didahului dari kalimat harta yang berupa peralatan kantor. Kas juga termasuk kelompok harta, maka di sini didahului oleh kalimat harta. Harta berupa kas. Paham? Lanjut. Transaksi berikutnya. Tanggal 5 Maret 2019 membayar uang sewa ruko untuk 1 tahun sebesar 500.000. Maka analisanya sebagai berikut. Nah, kita lihat ini kalimatnya, membayar uang. Maka ada akun kas. Uang ini digunakan untuk apa? Sewa ruko untuk 1 tahun. Kalimat sewa ruko untuk 1 tahun, maka kita gunakan akunnya adalah sewa ruko dibayar di muka. Nah, itu akunnya. Langkah pertama kita menentukan akun. Dengan membayar, maka pengaruhnya terhadap kas itu menjadi berkurang senilai 500.000. Dengan membayar untuk keperluan sewa ruko 1 tahun, maka sewa ruko ini akan menjadi bertambah. Sewa ruko yang dibayar di muka ini bertambah 500.000. Nah, sini sekali lagi didahului juga dengan kelompoknya. Sewa ruko dibayar di muka itu kelompok harta, maka kalimatnya harta. Kemudian kas juga kelompok harta, maka didahului oleh kalimat harta. Paham? Lanjut. Berikutnya, tanggal 7 Maret 2019 membeli secara kredit dari toko Makmur peralatan kantor seharga 500.000 dan perlengkapan kantor seharga 200.000. Maka analisanya sebagai berikut. Ada kalimat membeli secara
kredit. Ini ada kalimat kredit. Maka untuk mencatat secara kredit ini digunakanlah akun utang usaha. Kemudian ada kalimat peralatan kantor, membeli dari toko makmur peralatan kantor, maka digunakanlah akun peralatan kantor. Ada kalimat berikutnya, dan perlengkapan kantor, maka digunakanlah akun perlengkapan kantor. Nah, karena membeli di sini, karena membeli, maka peralatan kantor itu menjadi bertambah. Membeli peralatan kantor menjadi peralatan kantornya bertambah. Kemudian perlengkapan kantor juga bertambah. Nah, dengan melakukan transaksi pembelian secara kredit, ini menyebabkan utang usaha kita ini juga bertambah. Nah, nilai utangnya adalah 700.000, yaitu penjumlahan dari nilai peralatan dan nilai perlengkapan. Nah, sekali lagi di sini didahului oleh kelompoknya. Peralatan kantor kelompok harta, perlengkapan kantor kelompok harta, utang usaha kelompok utang. Nah, ini kalau kita kaitkan kembali dengan persamaan dasar akuntansi, sekali lagi ya, karena kita menganalisanya untuk kepentingan persamaan dasar akuntansi, maka kita kaitkan ke sini. Ketika kita nanti mencatat analisa ini ke sini, maka ini 500.000 itu ada pada sisi kiri, 200.000 juga ada pada sisi sebelah kiri. Sementara utang ini ada di sisi sebelah kanan. Ya, jadi peralatan kantor dan perlengkapan kantor karena bagian dari harta, artinya ada di sisi sebelah kiri dengan jumlah 500 tambah 200 jadi 700. Pada sisi sebelah kanan ada utang yang bertambah 700, artinya di sini utangnya bertambah 700. Akibat dari analisa ini kemudian kita catat, kita nanti akan mencatatnya pada posisi yang seimbang, di mana harta itu di sini sama dengan utang plus modal, atau pasifa sama dengan aktiva sama dengan pasifa. Oke? Selanjutnya, tanggal 14 Maret 2019 menyelesaikan pekerjaan jasa konseling untuk Nyonya Yuli senilai 450.000 dan langsung dibayar tunai. Kita menganalisanya seperti ini. Dari kalimat menyelesaikan pekerjaan jasa, maka di sini kita menyimpulkan ada penggunaan akun pendapatan jasa konsul. Kemudian dari kalimat tunai, maka kita gunakan akun kas. Ya, karena menyelesaikan jasa dan dibayar, maka kasnya ini bertambah. Karena sudah menyelesaikan pekerjaan jasa, maka pendapatan jasa konsul ini juga bertambah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kelompoknya. Kas itu kelompok harta. Maka di sini didahului dengan kalimat harta yang berupa kas. Kemudian pendapatan jasa konsul ini nih, dalam persamaan dasar akuntansi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam kelompok modal. Di mana kalau ada pendapatan, itu berarti modalnya nanti bertambah. Maka di sini kalimatnya, modal yang berupa pendapatan jasa konsul itu bertambah 450. Paham? Kita lanjutkan. Tanggal 15 bulan 3 dibayar gaji pegawai untuk bulan Maret 150.000. Maka analisanya seperti ini. Dibayar, maka ada penggunaan uang. Ketika membayar pegawai itu kan menggunakan uang. Karena ada penggunaan uang ketika membayar di sini, digunakanlah akun kas. Kemudian ada gaji pegawai, maka digunakanlah akun beban gaji. Dibayar gaji pegawai, maka digunakan akun beban gaji. Nah, dengan kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji, maka pengaruh terhadap kas ini menyebabkan kas berkurang. Nah, kas ini termasuk kelompok harta, sehingga di sini didahului oleh kalimat harta yang berupa kas berkurang. Kemudian dengan melakukan pembayaran gaji pegawai, nah gaji pegawai ini dalam persamaan dasar akuntansi yang seperti ini
dimasukkan dalam kelompok modal. Sehingga di sini akibat adanya pembayaran gaji menyebabkan modal itu berkurang senilai 150.000. Ya, sekali lagi dalam persamaan dasar akuntansi, pendapatan dan beban ini dimasukkan ke kelompok modal. Oke? Lanjut. Menyelesaikan pekerjaan jasa konseling untuk Tuan Juno senilai 500.000 dan pembayarannya akan dilakukan bulan depan. Maka bagaimana pencatatannya? Apa akun yang akan kita gunakan? Oh, akunnya adalah menyelesaikan. Menyelesaikan itu bukan nama akun. Tuan Jono. Apalagi Tuan Jono bukan nama akun. Nah, kita lihat di sini. Sekali lagi yang saya cetak warna merah ini adalah kalimat kunci. Menyelesaikan pekerjaan jasa konseling. Ini baru ini clue di sini nih. Maka kita akan menggunakannya akun pendapatan jasa konsul. Kemudian kalimat pembayarannya akan dilakukan bulan depan, maka kita menggunakan akun piutang usaha. Artinya akun piutang usaha ini digunakan untuk mencatat hak untuk menagih kepada Tuan Jono. Jadi karena punya hak untuk menagih kepada Tuan Jono, kita menggunakanlah akun piutang usaha. Saya ulang kembali, pekerjaan jasa konseling, jadi penyelesaian pekerjaan jasa konseling digunakan akun pendapatan jasa konsul. Kalimat pembayaran akan dilakukan di bulan depan, maka digunakan akun piutang usaha. Kemudian didahului dengan kalimat kelompoknya. Piutang usaha itu adalah kelompok harta, pendapatan jasa konsul. Dalam persamaan dasar akuntansi, pendapatan itu dimasukkan dalam kelompok modal. Jadi di sini kalimatnya modal berupa pendapatan jasa konsul bertambah 500.000. Nah, kemudian di sini ada tulisan inilah penerapan accrual basic. Artinya ketika kita mencatat seperti ini, ketika kita menganalisa seperti ini, artinya kita berpegang pada basis accrual. Apa itu basis accrual? Yaitu ketika pendapatan itu diakui baik berdasarkan realitas pembayaran tunai maupun non tunai. Di sini pembayarannya bersifat non tunai. Meskipun non tunai, karena sudah diselesaikan, maka sudah menjadi pendapatan jasa bagi Biro Jasa Gizi Nonarifka. Jadi sekali lagi, dalam menganalisa transaksi, nanti Anda sudah memahami terlebih dahulu kompetensi-kompetensi sebelumnya. Anda paham ini accrual basic, sehingga kemudian ketika menganalisa transaksi ini kita terapkan. Oke? Itulah di situ pentingnya bahwa Anda menguasai terlebih dahulu konsep-konsep, asas-asas atau pengetahuan dasar sebelumnya sebelum kita menganalisa transaksi. Selanjutnya, tanggal 17 bulan 3 membayar utang atas pembelian peralatan kantor dan perlengkapan kantor pada tanggal 7 Maret kepada Toko Makmur senilai 700.000. Maka analisanya seperti ini. Dari kalimat membayar utang, maka kita menganalisa, kita menyimpulkan ketika membayar utang ini ada penggunaan uang. Jadi kita menggunakan akun kas. Kemudian utang, berarti ada akun utang. Nah, dengan membayar, mengeluarkan uang untuk membayar utang, maka kas ini menjadi berkurang. Kemudian karena sudah dibayar, maka utang usaha juga menjadi berkurang dengan nilai 700.000. Apakah ada kaitan dengan peralatan kantor dan perlengkapan kantor? Jawabannya tidak. Pencatatan untuk peralatan dan perlengkapan kantor itu sudah dilakukan di tanggal 7 Maret. Jadi tanggal 17 bulan 3 hanya kaitannya dengan pengeluaran uang ketika membayar utang. Sehingga kita menggunakannya adalah akun kas dan akun utang usaha. Ini didahului oleh kelompok akunnya. Oke, lanjut.
Tanggal 25 Maret 2019, Nona Rifka mengambil uang dari bagian keuangan untuk keperluan pribadinya senilai 500.000. Maka analisa transaksinya seperti ini. Mengambil uang, ada uang di sini, maka kita menggunakan akun kas. Karena diambil, maka kas perusahaan ini menjadi berkurang. Nah, kemudian pengambilan pribadi yang dilakukan oleh Nona Rifka ini digunakanlah akun price, di mana akibat pengambilan pribadi ini, akibat price ini menyebabkan modal perusahaan itu berkurang. Sehingga analisanya seperti ini, harta yang berupa kas berkurang, kemudian modal yang berupa price. Jadi price ini adalah nama akun untuk mencatat pengambilan pribadi dari si pemilik. Nah, maka ini kaitannya sebagai kelompok, bagian dari kelompok modal. Modalnya menjadi berkurang. Nah, ini pencatatan yang seperti ini atau analisa yang seperti ini merupakan penerapan dari prinsip kesesuaian antara pendapatan dan beban. Apa bunyi prinsip ini? Bahwa beban itu dicatat jika dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan. Sementara pada kasus ini adalah pengeluaran atau pengorbanan ekonomis bukan dalam rangka memperoleh pendapatan, tetapi dalam rangka pengambilan pribadi. Maka di sini kita menggunakannya akunnya price, bukan akun beban. Ya. Nah, jadi pencatatan atau analisa ini merupakan penerapan dari prinsip kesesuaian pendapatan dan beban. Nah, sekarang kita selesaikan bentuk soal yang lain. 1 Mei diselesaikan pekerjaan jasa servis senilai 200.000. Pelanggan akan membayarnya bulan depan. Maka analisa transaksinya adalah sebagai berikut. Harta berupa kas bertambah 200.000 dan modal berupa pendapatan jasa servis bertambah 200.000. Apakah pencatatan ini benar? Kita lihat nih. Apakah ini benar? Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Penggunaan akun kas di sini itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena di sini pelanggan akan membayarnya bulan depan. Jadi salah kalau kita menggunakan akun kas. Kemudian bagaimana dengan penggunaan akun pendapatan jasa servis? Diselesaikan pekerjaan jasa servis, maka digunakanlah akun pendapatan jasa servis. Pencatatan yang ini benar. Karena sudah menyelesaikan pekerjaan jasa servis, maka digunakan akun pendapatan jasa servis. Nah, salahnya di mana? Yaitu penggunaan akun kas. Seharusnya bukan kas, tetapi piutang, karena pelanggan baru membayarnya bulan depan. Jadi ini contoh pencatatan yang atau analisa yang salah. Nah, selanjutnya 5 Mei dibayar biaya asuransi kebakaran untuk 1 tahun senilai 3.500.000. Maka analisa transaksinya adalah harta berupa kas berkurang 3.500.000 dan harta berupa asuransi dibayar di muka bertambah 3.500.000. Apakah analisa ini benar atau salah? Kita lihat di sini, dibayar biaya asuransi, maka ada akun kas. Karena membayar, kasnya berkurang. Nah, berarti pencatatan untuk ini benar nih. Kas termasuk kelompok harta. Harta berupa kas berkurang 3.500.000. Kita lihat penggunaan akun kedua. Membayar asuransi dibayar di muka, membayar asuransi kebakaran untuk 1 tahun digunakan di sini. Akunnya adalah asuransi dibayar di muka yang bertambah. Apakah ini betul? Nah, jawabannya adalah benar. Karena apa? Karena di sini pengeluaran yang berjumlah 3.500.000 ini masih memiliki manfaat 1 tahun ke depan, sehingga penggunaannya menggunakan akun asuransi dibayar di muka atau kelompok harta. Jadi ini contoh analisa yang benar. Soal berikutnya, tanggal 8 Mei diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan jasa servis yang sudah diselesaikan minggu yang lalu senilai 300.000. Maka analisa transaksinya seperti ini.
harta berupa kas bertambah 300.000, dan modal berupa pendapatan jasa servis bertambah 300.000. Apakah pencatatan ini benar atau salah? Pikirkan. 1, 2, 3. Jawabannya adalah salah. Salahnya di mana? Kita lihat di sini. Apakah benar nih penggunaan akun kas? Apakah benar penggunaan akun pendapatan jasa servis? Titik salahnya ada di mana? Kita lihat. Diterima pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan jasa servis yang sudah diselesaikan minggu yang lalu. Ada penerimaan pembayaran. Artinya, apakah tepat menggunakan akun kas? Jawabannya adalah tepat. Karena menerima pembayaran, maka kasnya bertambah. Artinya penggunaan akun kas di sini sudah benar. Dan kas itu adalah bagian dari harta. Artinya, ketika kita mencatat menggunakan akun yang kedua, inilah kesalahannya. Di mana salahnya? Kita lihat di sini. Bahwa pekerjaan jasa servis ini sudah diselesaikan minggu yang lalu. Artinya di tanggal 8 ini tidak ada transaksi yang terkait dengan menyelesaikan pekerjaan jasa. Maka tidak tepat kalau menggunakan akunnya pendapatan jasa servis. Yang terjadi di tanggal 8 Mei ini adalah menerima pembayaran atas pekerjaan jasa servis, tetapi jasa servis ini sudah diselesaikannya minggu yang lalu. Jadi pencatatan pendapatan jasa servis ini sudah dilakukan di minggu yang lalu. Nah, untuk mencatat tanggal 8 ini bukan menggunakan pendapatan jasa servis, tetapi menggunakan akun piutang. Ya, akunnya adalah piutang, hak untuk menagih. Maka letak kesalahan dari pencatatan ini atau analisa ini adalah penggunaan akun pendapatan jasa servis. Ini kesimpulannya. Jadi dari seluruh slide tadi nanti, setelah kita melakukan analisa transaksi, nanti hasilnya itu akan dicatat secara tepat di persamaan dasar akuntansi. Bagaimana nanti cara mencatat hasil analisa ini ke dalam persamaan dasar akuntansi, itu nanti bisa Anda saksikan di seri video berikutnya. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan dari Natagama Televisi. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena ini mudah bagi Anda. Anda tinggal klik, tetapi sungguh sangat bermanfaat bagi kami agar nanti program kami ke depan lebih berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.